Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Wa qala aidan talabul ilmi fariidatun ala kulli muslimin. Jamaah salat maghrib Masjid Muhammadiyah Al-Furqan rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita masih diberikan kekuatan, kesehatan, taufik serta hidayahnya, sehingga kita masih diberikan kemudahan untuk menghadiri kajian rutin kita, yakni membahas kitab Sirah Nabawiyah yang berjudul Ar-Rahiqu Al-Makhtum, yang disusun oleh Asy-Syaikh Dr. Sofiyur Rahman Al-Mubarakfuri rahimahullahu ta'ala. Salawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan kita, kepada qudwah hasanah kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, kepada keluarga beliau, ahli bait beliau, kepada segenap sahabatnya dan orang-orang yang senantiasa istiqomah di atas tuntunannya. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan kembali. Qala al-musannifu rahimahullah ta'ala, berkata Syekh Dr. Sofiyur Rahman Al-Mubarakfuri, orang-orang kafir Mekah mereka sepakat membuat perjanjian sepihak yang isinya penduduk Mekah terhadap Bani Hashim, yaitu keluarga dari jalur kakek Nabi lapis kedua, dan terhadap Bani Abdul Muthalib kakek lapis pertama, itu tidak boleh dinikahi ya. Kemudian yang kedua, tidak boleh berjual beli. Yang ketiga, tidak boleh bergaul menyapa. Yang keempat, tidak boleh berbaur. Yang kelima, tidak boleh memasuki rumah-rumahnya dan berbicara. 5 poin tadi akan dibatalkan jika Bani Hashim dan Bani Abdul Muthalib mau menyerahkan Rasulullah untuk dibunuh. Dan kata beliau rahimani wa rahimakumullah, yang menulis poin-poin perjanjian sepihak yang zalim ini, yaitu yang bernama Bakhid bin Amir
lalu kemudian suatu saat didoakan buruk oleh Rasulullah SAW sehingga tangannya lumpuh. Meskipun demikian, Bani Hashim dan Bani Abdul Muthalib, baik itu yang kafir maupun yang muslim, mereka kompak. Kalau yang kafir, mereka membela Rasulullah atas dasar fanatik satu darah, atas dasar fanatik kedekatan, kekerabatan, satu buyut, satu kakek. Adapun yang muslim, mereka membela Rasulullah atas dasar keimanan. Dan satu-satunya paman Nabi yang berkhianat, yang membelot adalah Abu Lahab. Dua kabilah Bani Hashim dan Bani Abdul Muthalib ini dikepung di bukit miliknya Abu Thalib. Berapa persisnya, berapa orang jumlahnya tidak ada keterangan. Ingat siapa saja yang termasuk Bani Hashim dan Bani Abdul Muthalib itu dikepung, dipenjara dalam sebuah bukit. Ya. Kalau di Jawa itu ada yang namanya trah. Ya. Jadi keluarga dari pihak laki-laki dan perempuan satu kakek itu biasa kumpul. Ya. Setelah Idul Fitri, nah itu namanya perkumpulan trah. Ya. Jadi keluarga istri saya itu kalau setelah Lebaran kumpul ada sekitar 500-an setiap trah di kampung itu. Ya, jadi bani itu kira-kira ya trah itu. Ya. Pelajaran yang bisa kita ambil jamaah sekalian, rahimani wa rahimakumullah, dari kejadian tadi, orang-orang musyrik itu kalau jumlah mereka mayoritas, itu mereka bisa berbuat semena-mena. Ya, bahkan nekat mau melakukan genosida, mau melakukan pemusnahan kabilah yang dianggap membahayakan akidah kesyirikan mereka. Walaupun Mekah di situ ada Ka'bah, Masjidil Haram adalah tempat suci, tempat yang paling dicintai oleh Rasulullah, kiblat kaum muslimin. Kalau sistem pemerintahannya dikuasai, didominasi oleh kaum kafirin seperti Abu Jahal dan lain-lainnya, maka mereka akan berusaha menghentikan dakwah, bahkan akan membunuh tokoh Islam yang paling berpengaruh, yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi wa ala alihi wasallam. Jadi secara politik kaum muslimin itu lemah pada saat itu, ya, tidak berkuasa karena mayoritas warga Mekah itu kafir. Satu lawan satu, kalah senjata, kalah kuantitas. Bayangkan ya, semua kabilah itu memboikot dua kabilah Bani Hashim dan Bani Abdul Muthalib. Motifnya apa? Motifnya kafir Quraisy ingin mempertahankan kesyirikan di Mekah, di sekitar Masjidil Haram. Jadi pengepungan terhadap dua kabilah ini itu seperti penjara di area satu bukit. Ya. Jadi kafir Quraisy sangat berkeinginan dua kabilah ini dimusnahkan dari muka bumi. Ya. Jadi kalau sudah menyangkut keyakinan, pertalian darah pun mereka langgar. Ya. Kalau kita telusuri, Quraisy itu sebenarnya kakek Rasul
lapis ke-9. Ya. Jadi kalau diurutkan Muhammad bin Abdullah, Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim, Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay, Qusay bin Kilab, Kilab bin Murrah, Murrah bin Ka'ab, Ka'ab bin Lu'ay, Lu'ay bin Quraisy. Ya. Jadi suku besar melahirkan banyak bani-bani. Berapa lama jamaah sekalian kafir Quraisy memenjarakan dua keluarga besar Rasulullah SAW? Lamanya 3 tahun. Ya, jadi 3 tahun itu kalau dijadikan bulan, 12 kali 3, 36 bulan. Ya. Kalau diukur dengan kelahiran bayi normal 9 bulan, jadi selama 4 generasi bayi lahir mereka dipenjara di atas bukit. Ya. Jadi setiap ada pedagang sembako itu dicegat oleh kafir Quraisy. Jadi para pedagang dari luar kota Mekah ketika akan mendekati bukit tersebut dicegat, ya, diborong semuanya dengan harga yang setinggi-tingginya sehingga makanan tidak bisa masuk ke bukit tersebut. Ya. Jadi Bani Hashim dan Bani Abdul Muttalib itu mengalami krisis makanan. Kondisinya sangat menyedihkan sampai-sampai mereka makan daun-daun dan kulit untuk menahan lapar. Berapa lama? 3 tahun. Ya. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, ujian yang sangat berat ini kita bayangkan kalau itu diberikan kepada kita yang ada di sini, termasuk saya, mungkin kita murtad, ya, nggak kuat, ya, tak mampu bersabar. Jadi Allah utus Nabi terakhir itu dari suku Quraisy. Allah lebih tahu, ya, kemampuan mental mereka bisa menahan lapar selama 3 tahun makan daun-daunan. Ya. Jadi masih mending orang Indonesia di zaman penjajahan nggak ada nasi, makan apa? Makan gaplek, ya, gaplek olahan dari singkong, ya, makan nasi jagung itu jauh lebih baik, jauh lebih enak, ya, daripada makan daun, ya. Bahkan sekarang gaplek jagung ini sudah berubah fungsi. Ya, kalau dulu makanan orang-orang miskin, sekarang justru makanan orang-orang kaya, ya, karena rendah gula. Ya. Jadi 3 tahun, ya, tidak minum kopi mungkin kita masih tahan, ya. 3 tahun tak makan nasi, 3 tahun tidak makan daging, tidak makan ikan, tidak makan tempe dan gandum dan seterusnya, masih bisa tahan. Tapi 3 tahun menahan lapar hanya makan daun-daunan saja, ya, mungkin kita tak akan sanggup, ya. Jadi luar biasa, ya, ujian keimanan yang dirasakan oleh kaum muslimin dan 2 kabilah ini, ya. Sebenarnya ada sebagian kecil hati orang-orang kafir Quraisy yang masih punya hati nurani, ya. Walaupun musyrik, ada segelintir orang-orang kafir Quraisy itu masih punya belas kasihan terhadap 2 kabilah ini. Di antaranya kafir Quraisy yang bernama Abul Bukhturi. Ya. Ada seorang Hakim bin Hizam, dia merasa kasihan melihat bibinya di bukit tersebut kelaparan. Ya, bibinya ini namanya Khadijah, istri Rasulullah SAW, kelaparan. Kemudian Hakim bin Hizam membawa gandum. Ketika akan mendekati bukit, ya, kalau kita sekarang mungkin beras, itu dicegat oleh Abu Jahal. Lalu kemudian Abul Bukhturi menengahinya, lalu kemudian lolos, ya, gandum tersebut sampai ke bibinya, yaitu Khadijah.
Bahkan paman beliau Abu Thalib rahimani wa rahimakumullah sampai-sampai membuat jadwal ronda, ya, menemani Rasulullah SAW tidur, digilirkan, ya, jadwal ronda menemani tidur Rasulullah SAW. Di antara anak-anaknya, keponakannya, saudara-saudaranya bergantian, karena khawatir ada penyusup masuk lalu kemudian membunuh Nabi pada waktu tidur. Kemudian pada bulan Muharram 10 tahun sejak beliau diangkat menjadi Nabi dan Rasul, orang-orang kafir Quraisy yang masih memiliki hati nurani, ya, masih menjaga, kalau sekarang bahasanya masih menjaga kearifan lokal, gitu ya, masih menjaga hubungan darah dari jalur ayah ataupun dari jalur ibu dengan dua kabilah ini, yaitu kabilah Bani Hashim dan Bani Abdul Muthalib. Di antaranya ada seorang kafir Quraisy yang bernama Hisham bin Amir dari Bani Lu'ay. Diam-diam pada malam hari mengendap-endap mendekati bukit, mengontak Bani Hashim mensuplai sembako. Ya. Lalu kemudian Hisham bin Amir berusaha menyadarkan kafir Quraisy lainnya, menyadarkan nilai-nilai kemanusiaan, terutama yang masih punya hubungan darah dengan keluarga Rasul, untuk menghentikan pemboikotan terhadap Bani Hashim dan Bani Abdul Muthalib, ya. Satu persatu, ya, dukungan berdatangan, ya. Kalau istilah sekarang namanya getok tulang, ya, dari mulut ke mulut, dari lisan ke lisan. Lalu kemudian dukungan berdatangan. Yang pertama dari Zuhair bin Abi Umayyah, ini juga masih kafir. Jadi ibunya Zuhair ini adalah bibinya Rasulullah SAW yang bernama Atikah binti Abdul Muthalib, saudari ayahnya Rasul. Kemudian dukungan yang kedua dari orang kafir Quraisy lagi yang bernama Al-Mutim bin Adi. Kemudian yang ketiga Abul Bukhturi, dan yang keempat Jam'ah bin Al-Aswad. Keempat kafir Quraisy ini mendatangi tempat berkumpulnya orang-orang kafir Quraisy, biasa mereka berkumpul, didatangi. Kemudian Zuhair bin Abi Umayyah mengelilingi Ka'bah, ya, 7 kali tawaf sambil membawa pedang, ya, jaga-jaga kalau ada yang mau menyerang. Kemudian beliau berpidato, ya, wahai penduduk Mekah, apakah kita tega kita menikmati setiap hari makanan dan pakaian, sementara Bani Hashim sedang sekarat, binasa, ya. Tidak ada yang mau jual kepada mereka, tidak ada yang mau membeli dagangan mereka, ya, diboikot ekonominya. Demi Allah, aku tidak akan duduk, ya, sampai perjanjian yang ditulis dalam kertas sohifah yang telah memutuskan hubungan keluarga itu dirobek, baru aku mau duduk, kata Zuhair bin Abi Umayyah. Lalu kemudian ketika berpidato Abu Jahal memotong, ya, Abu Jahal mengatakan, wallahi, demi Allah, kadzabta, kamu dusta, ya. Sohifah tersebut tidak akan pernah dirobek. Lalu kemudian Jam'ah bin Al-Aswad membantah Abu Jahal, justru kamulah yang paling pembohong, wahai Abu Jahal. Kami tidak pernah sepakat
dengan sohifah yang sudah ditulis itu. Ya kalau sekarang mungkin spanduk lah kira-kira, ya, yang berisi tulisan perjanjian sepihak yang ditulis oleh orang-orang kafir Quraisy. Ya, karena dulu belum ada percetakan. Lalu kemudian Abul Bukhturi pun ikut membantu perkataan Jam'ah bin Al-Aswad dengan mengatakan, benar kata Jam'ah, ya, kami tidak pernah ridho, kami tidak pernah setuju dengan sohifah yang ditulis itu. Lalu kemudian dapat dukungan lagi dari yang lainnya. Al-Mut'im kemudian mengatakan, apa yang mereka katakan berdua ini benar, adapun selain berdua ini bohong. Ya. Kami atas nama Allah melepas diri dari sohifah dan isi tulisannya itu. Lalu kemudian Abu Jahal kesal dan membantahnya, ini pasti sudah direncanakan sejak tadi malam di tempat lain. Nah ini Abu Jahal pandai dia untuk mematahkan 4 orang tadi. Pada saat itu Abu Thalib duduk di pojokan Masjidil Haram. Ya. Beliau datang turun dari bukit karena ada kabar dari keponakannya bahwa Rasulullah SAW mendapatkan wahyu tentang sohifah tersebut, tentang kertas tersebut. Ya, Allah memberitahukan Allah telah mengirim rayap-rayap untuk memakan tulisan yang isinya itu pemutusan hubungan keluarga dan pemboikotan serta kezaliman di dalam sohifah tersebut. Ya. Jadi aslinya jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, sohifah yang ditulis itu tidak disepakati semua kafir Quraisy. Aslinya begitu. Ya. Untuk membuktikan bahwa Abu Jahal ini paling pembohong, ya, buktinya apa? 4 kafir Quraisy tadi tidak setuju dengan sohifah tersebut. Maka untuk membongkar kebohongan Abu Jahal, Allah menurunkan wahyu yang menyatakan bahwa rayap-rayap telah memakan kertas sohifah tersebut sebagai bukti bahwa tidak semua warga Mekah itu setuju, karena mereka masih punya hubungan darah dengan Bani Hashim dan Bani Abdul Muthalib. Nah, kemudian setelah itu Al-Mut'im berdiri mendekati tempat digantungnya sohifah tersebut, dan ketika ia melihat kertas tersebut benar-benar telah dimakan oleh rakyat, kecuali tulisan yang mengandung nama Allah seperti bismika Allahumma, itu tidak dimakan rakyat. Ya. Kejadian ini kemudian viral, ya, dan diketahui oleh semua penduduk Mekah. Akhirnya kebohongan Abu Jahal terbukti, ya, dengan dimakannya kertas tersebut oleh rakyat tadi. Ya. Jadi bukti tanda kebesaran Allah itu nyata. Akhirnya sohifah tersebut dicabut. Bukti bahwa sohifah itu tidak disetujui secara bulat oleh warga Mekah. Akhirnya dengan resmi Bani Hashim dan Bani Abdul Muthalib keluar dari bukit setelah 3 tahun di penjara. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, walaupun orang-orang kafir Quraisy telah melihat tanda kenabian yang besar, yaitu wahyu yang memberitahukan bahwa Allah mengirim rayap untuk memakan sohifah.
kecuali tulisan yang mengandung nama Allah. Tetap saja mereka tidak beriman, tetap saja mereka musyrik, ya. Dan perkataan orang-orang musyrik Allah abadikan di dalam surat Al-Qamar ayat yang kedua. Wa in yarau ayatan yuqridu wa yaqulu sihrun mustamir. Dan jika mereka orang-orang musyrik ketika melihat suatu mukjizat, tanda yang besar, mereka berpaling dan mengatakan sihrun mustamir. Ini adalah sihir yang terus-menerus, ya. Setelah Rasulullah, Abu Thalib pamannya, Bani Hashim, Bani Abdul Muthalib, semuanya keluar dari bukit tersebut setelah 3 tahun di penjara. Pada saat itu Abu Thalib berusia 80 tahun lebih, ya, sudah tua renta. Lalu kemudian mengalami sakit yang parah. Sudah ada tanda-tanda kelihatannya mau wafat, ya. Lalu kemudian kondisi mental orang-orang musyrik itu sebenarnya sudah kalah, ya. Pertama, sejak masuk Islamnya 2 tokoh Mekah yang penting, yaitu siapa? Hamzah bin Abdul Muthalib dan Umar bin Khattab. Mereka ciut nyalinya, mentalnya turun, melemah. Yang kedua, terbongkarnya kebohongan Abu Jahal, ya. Sohibah yang isinya perjanjian sepihak tadi sebenarnya tidak bulat disetujui oleh warga Mekah, ya. Kemudian yang ketiga, mereka berpendapat, orang-orang kafir Quraisy, kalau Abu Thalib wafat dan keponakannya yang bernama Muhammad tidak menghentikan dakwahnya, mereka khawatir, ya, harga diri musyrik Mekah itu semakin turun, kredibilitas mereka itu merasa diancam. Kenapa? Karena semakin hari semakin bertambah orang masuk Islam. Ada saja orang yang masuk Islam, ya. Kemudian yang keempat, orang-orang kafir Quraisy itu takut kalau kepengurusan Masjidil Haram, kepengurusan Ka'bah yang merupakan lambang kebanggaan bangsa Arab itu jatuh ke tangan Muhammad atas wasiat Abu Thalib yang saat itu sedang mengalami sakit yang parah. Kemudian alasan yang kelima, mentalnya orang-orang kafir Quraisy itu turun. Yang kelima, warga musyrik Mekah itu malu, ya, jika seluruh bangsa Arab itu mengatakan bahwa warga Mekah ingin merebut kekuasaan Abu Thalib, yaitu mengurus Ka'bah setelah Abu Thalib wafat dan setelah keponakannya yang bernama Muhammad diterlantarkan, yaitu dipenjara di bukit, ya. Jadi orang-orang kafir Quraisy itu masih punya rasa malu, masih punya harga diri, ya, masih menjaga image, ya, di media sosial bangsa Arab. Apa media sosial bangsa Arab waktu itu? Yaitu berita melalui mulut ke mulut, ya, getok tulang, melalui pedagang, melalui pelancong dari satu tempat ke tempat lain di seluruh tanah Arab menyebar. Ya, mereka malu, ya. Lalu kemudian orang-orang kafir Quraisy mereka mendesak untuk mengadakan munas lagi yang kesekian kali. Jadi mereka itu sering mengadakan munas, ya, musyawarah nasional. Jadi isinya apa? Mereka sepakat akan menjenguk Abu Thalib yang sedang sakit parah dan akan menawarkan perjanjian baru. Apa isinya? Pengikut Muhammad
jangan pernah mengajak warga Mekah untuk masuk Islam. Dan kami pun yang tidak mau masuk Islam juga tidak akan mengajak pengikut Muhammad untuk memeluk agama kami. Ya, agama kami yang suka meminta syafaat kepada mayat, kepada Lata, yang suka mengkeramatkan Manat, Uzza dan seterusnya. Ya. Disebutkan ada 25 delegasi dari kafir Quraisy yang dipilih untuk menghadap Abu Thalib. Ya, di antaranya Utbah bin Rabi'ah, Syaibah bin Raibah, Abu Jahal bin Hisham dan lain-lain. 25 delegasi. Kemudian Abu Thalib karena beliau sakit nggak bisa berdiri, beliau mengirimkan satu delegasi. Terjadilah perundingan. Gitu ya. Kafir Quraisy sepakat menawarkan melalui delegasi Abu Thalib, yaitu mari kita bekerja sama untuk bertoleransi. Dengan cara apa? Ya, Muhammad cukup berdakwah kepada pengikutnya saja, kepada followernya saja. Tak usah mengajak warga Mekah lainnya. Biarkan warga Mekah tetap dalam agama nenek moyang kami. Dan kami pun tidak akan mengajak pengikut Muhammad untuk ikut keyakinan kami. Gitu ya. Jadi ringkasnya, masing-masing kubu itu tidak boleh saling mencampuri urusan keyakinan. Kira-kira begitu. Ya. Lalu delegasi Abu Thalib menyampaikan ya, apa adanya dan meminta Rasulullah untuk mendatangi 25 tokoh kafir Quraisy. Lalu Rasulullah datang. Ya. Sebelum berdialog dengan 25 tokoh kafir Quraisy tadi, terlebih dahulu beliau berdialog dengan pamannya yang sedang sakit. Ya. Pamannya berkata, wahai keponakanku, mereka adalah tokoh-tokoh penting kaum Quraisy. Mereka berkumpul karena kamu akan memberikan tawaran khusus kepadamu. Dan mereka pun akan mengambil tawaran lain darimu. Kira-kira begitu ya. Lalu kemudian Rasulullah berkata kepada pamannya, aku menginginkan mereka untuk mengucapkan satu kalimat yang dapat membuat bangsa Arab di luar Mekah tunduk kepada warga Mekah, dan orang-orang di luar Arab akan menyerahkan upeti sebagian harta kepada mereka bangsa Arab Quraisy. Ya. Setelah itu Rasulullah berdialog dengan 25 delegasi kafir Quraisy. Nabi mengatakan, bagaimana pendapat kalian jika aku tawarkan satu saja kalimat yang jika kalian mau mengucapkannya, kalian bangsa Quraisy akan menguasai semua bangsa Arab, bahkan menguasai bangsa selain Arab, akan tunduk kepada kalian. Jadi Rasulullah menggunakan kesempatan sebaik-baiknya. Ya. Setelah mendengar tawaran Nabi tadi, mereka diam, ya, bimbang, bahkan tidak tahu bagaimana cara menolak satu kalimat yang kelihatannya sangat menguntungkan itu. Jadi mereka penasaran. Lalu kemudian Abu Jahal maju bertanya, kalau begitu apa? Tawaranmu itu apa? Demi ayahmu aku akan mengucapkannya di hadapanmu, bahkan kalau perlu 10 kali aku mengucapkan kalimat tersebut. Abu Jahal pun terpancing, ya, penasaran. Kemudian Rasulullah SAW menjawab, ucapkanlah la ilaha illallah di hadapan 25 orang-orang penting kafir Quraisy. Ucapkanlah satu kalimat saja, la ilaha illallah. Tinggalkanlah sesembahan selain Allah. Ya, bagaikan petir di siang bolong ya. Setelah mendengar itu,
Semua delegasi kafir Quraisy tadi memukulkan tangan ke tanah, ya, dengan keras, menunjukkan tanda tidak setuju. Kaget mereka, ternyata akan didakwahi oleh seorang yang bernama Muhammad. Lalu mereka marah, ya, wahai Muhammad, apa kamu akan menjadikan Tuhan-Tuhan yang banyak menjadi satu saja? Ya, sungguh aneh kamu ini. Ya. Kemudian sesama mereka akhirnya saling berkata, demi Allah, sungguh Muhammad ini tidak akan mau memberikan persetujuan kepada tawaran yang kita inginkan. Kalau begitu kita bubar saja, ya. Lanjutkan saja agama nenek moyang kita sampai Allah memutuskan antara kita dengan dia Muhammad, siapa yang berada di atas kebenaran. Lalu setelah itu mereka pun bubar. Ya. Ini luar biasa, ya. Rasulullah berkata, mengajak mereka untuk mengucapkan syahadat. Rasulullah tidak pernah basa-basi dengan orang-orang kafir itu. Ya. Rasulullah itu memiliki sifat tegas, tidak basa-basi dengan orang-orang kafir. Kalau ada kesempatan beliau gunakan sebaik-baiknya. Bahkan memberikan nasihat, tinggalkan seluruh sesembahan selain Allah. Tinggalkan itu tempat-tempat yang dikeramatkan. Tinggalkan itu tempat-tempat di mana kalian suka meminta syafaat. Ya, seperti itu. Ya. Lalu kemudian orang-orang kafir Quraisy pun bubar, mereka tidak mau menerima dakwah Nabi SAW. Berkaitan dengan ini Allah turunkan surat Shad ayat pertama sampai ke-7. Shad wal Qur'ani dzidzikr, ya. Shad, demi Al-Qur'an yang mengandung peringatan. Balil ladzina kafaru fi izzatin wa shiqaq, akan tetapi orang-orang kafir berada dalam kesombongan dan permusuhan. Kam ahlakna min qablihim min qarni fanadaw wa la tahina manas. Ya. Betapa banyak umat sebelum mereka yang telah kami binasakan, lalu mereka meminta tolong. Pada waktu itu bukanlah saat untuk lari melepaskan diri, dan seterusnya sampai ayat yang ke-7. Ini adalah sebab turunnya surat Shad ayat yang pertama sampai ayat yang ke-7, berkaitan dengan 25 tokoh penting kafir Quraisy yang menolak setelah diajak oleh Nabi mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Mungkin sampai di sini dulu. Insyaallah taala kita akan lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Mudah-mudahan ini bisa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf atas segala kekurangan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.